halo, selamat pagi, siang, sore semuanya. Welcome to Make Talks episode 27. Wow, udah berapa bulan nih? Hari ini sekarang sih kita rekaman Jakarta aku di Jakarta tanggal 3 Oktober, berarti udah 7 bulan kita mau pandemi. Terus abis itu hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ibu Ines. Ibu Ines ini apa ya? Ibu itu seorang molecular biologist. Tadi aku harusnya ngomongnya Mbak ya. Mbak Ines ini adalah seorang molecular biologist, seorang immunologist, dan vaccinologist juga. Jadi hari ini kita berempat bakalan nanya-nanya dan ngobrol bareng sekitar vaksin gitu. Halo Mbak Ines. Halo, selamat siang from Canberra. Dari Canberra, oke. Ya. Terus. Oke, jadi apa nih? Mungkin Mbak Ines memperkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Ines. Tadi seperti Mutiara bilang, saya adalah seorang peneliti di bidang biologi molekuler. Dulu S3 di University of Adelaide di Australia juga. Dan meneliti di bidang, kalau sekarang sih seperti aku tadi sempat penelitinya di bidang pengembangan vaksin dan drug delivery system. Kebetulan saya tuh beradanya di interseksi antara penelitian dan pengembangan produk karena kerjanya di salah satu perusahaan startup. Kan di Indonesia lagi rame kan startup gitu kan. Itu perusahaan startup biotech, perusahaan kecil, di mana kita ngembangin suatu proof of concept untuk teknologi baru dengan impian bahwa teknologi itu nanti bisa dilisensikan kepada perusahaan yang lebih besar. Itulah kira-kira. Jadi interseksi, jadi penelitian dilakukan di universitas, itu kayak digodok lebih dalam di startup biotech untuk kemudian nanti dikerjasamakan atau dilisensikan ke perusahaan farma yang lebih besar. Gitu. Selama 10 tahun terakhir ini kerjanya kebetulan di bidang penggunaan teknologi nano atau delivery system untuk memperbaiki cara kerja vaksin. Nah, salah satu kerjasamanya itu sebenarnya dengan Bio Farma. Bio Farma lagi ngetop sekarang. Lagi booming. Sebagai dan Bio Farma adalah suatu perusahaan produsen vaksin yang sangat besar ya untuk ukuran Asia Tenggara. Dan satu-satunya di Indonesia yang memang spesialisasi untuk memproduksi vaksin dan biological product ya, karena drug sama biological product kan agak beda. Saya kebetulan kerjasama dengan Bio Farma itu sudah cukup lama. Kita mencoba mengembangkan vaksin baru untuk TB, tuberkulosis. Nah, ini penyakit yang masih belum ada vaksin yang ya itu masih big problem. Gitulah kira-kira perkenalan. Oke, kalau misalnya ini sih Mbak, kita tuh sebenarnya pengen tahu kalau Bio Farma kan akhir-akhir ini sering disebut karena sedang kerjasama dengan Sinovac, yaitu perusahaan dari Cina yang akan membuat vaksin COVID ini gitu. Nah, banyak kan kita sering banget nih dengar di media, apalagi media Indonesia, kalau misalnya vaksin gitu. Dan kebetulan memang sekarang Bio Farma sama Sinovac ini lagi ngelakuin fase 3 trial gitu ya, yang dilakuin di Jawa Barat, terus menginclude sekitar 1.000-an orang gitu. Kalau misalnya untuk Mbak Ines sendiri, sebenarnya vaksin itu sebenarnya signifikansinya apa sih dalam mengendalikan pandemi COVID ini? Apakah bisa nge-stop totally, apa jadi silver bullet, apa jadi golden bullet, atau gimana menurut Mbak? Sebenarnya bukan cuma vaksin itu sebenarnya it's actually quite interesting karena sebenarnya itu vaksin itu selama ini tuh menjadi produk yang agak dikucilkan oleh perusahaan-perusahaan farma yang besar di dunia. Jadi kalau kita lihat ya, karena kan vaksin itu sebenarnya selama ini adalah produk yang dianggap nilai value-nya itu kecil karena kan WHO menentukan harga vaksin per dosis $1-2 gitu kan. Who's gonna make money, right? Who's gonna make money? Jadi banyak itu perusahaan farma yang
sebenarnya agak keluar dari bidang itu, sehingga produsen vaksin di dunia itu sebenarnya sangat terbatas ya, cukup sedikit yang ada. Nah, kebetulan apakah itu adalah silver bullet or not? Yang kita tahu itu bahwa dari sejarah ya, histori menunjukkan bahwa memang dari segi public health, vaksin itu adalah salah satu intervensi yang paling berhasil ya, karena kita bisa lihat dari measles, bisa lihat dari polio, bahwa vaksin dengan adanya vaksin kita bisa menghilangkan penyakit-penyakit ini, sehingga orang-orang dari generasi, bahkan generasi aku ya, jangankan generasi Mas Kamil atau Mbak Tiara, generasi aku aja belum pernah ketemu orang yang sakit polio kan, sedangkan kalau kita lihat mungkin generasi orang tua kita sebelum ini, mungkin mereka punya kenalan atau pernah melihat orang yang sakit polio. Jadi kalau dari segi kita lihat bahwa it's a very important intervention untuk public health. Dari segi pandemi itu sebenarnya belum pernah teruji kan, karena kita belum pernah pandemi ya. Seberapa ampuhnya vaksin itu akan sebagai pendekatan untuk menghentikan pandemi. Dari segi, of course, as a biological researcher dan pengembang di bidang vaksin, aku percaya bahwa vaksin itu ada tempatnya sebagai sebagai tools kita untuk menghadapi pandemi, apalagi kalau kita mau mempersingkat pandemi itu ya, jangan sampai pandemi ini sampai bertahun-tahun. Yang perlu dimengerti tapi adalah bahwa itu nggak bisa cepat. It's instan, kan menemukan vaksin itu nggak instan gitu kan. Kalau aku penelitian vaksin TB itu udah jangan bilang berapa tahun. It takes a long time kan, dan biasanya itu semua penelitian itu terjadi tanpa adanya sorotan dari media, tanpa adanya sorotan dari politisi, tanpa adanya sorotan dari masyarakat kan. Ya, kita biasanya sebagai peneliti ya udahlah, kita bersenang-senang dengan mencit, kemudian dengan mungkin dengan dengan monyet, baru ke manusia gitu kan. Tapi is on our back gitu kan, untuk melihat apa yang terjadi. Nah, tapi kalau di dalam skenario pandemi ini yang terjadi adalah semua orang itu tiba-tiba itu menjadi armchair everybody understands what dan semua orang tiba-tiba mau punya opini atau punya kritisi terhadap pengembangan vaksin, right? Yang patut kita mungkin garis bawahi adalah bahwa apa yang terjadi tahun 2020 ini adalah unprecedented, right? Bahwa virus ini baru muncul atau identifikasi di bulan akhir Desember, kemudian virus itu loncat dan menjadi masalah dunia di seluruh dunia dalam beberapa bulan ya. Kita mulai ada permasalahan secara internasional teridentifikasi dari bulan Februari Maret, dan sekarang kata di bulan Oktober sudah ada 11 vaksin di fase 3. Itu terjadi bahwa ada begitu banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengembangkan virus vaksin, itu belum pernah terjadi kan. So dari segi sebagai vaksinologis, it's actually a very exciting period kan. Tetapi semua ini terjadi di dalam suatu time frame yang sangat kompres ya, karena biasanya kita fase 1 aja mungkin 6 bulan, kemudian nanti datanya akan direview, baru tahun depannya kita fase 2, itu juga mungkin 12 bulan, baru habis itu datanya akan direview kan. Nah, yang jadi sekarang itu semuanya itu kind of in parallel terjadi dengan sangat cepat dan dengan waktu yang diperpendek. Sehingga masyarakat itu kayaknya udah nggak sabar menunggu mana sih vaksinnya kan, udah mau bulan Oktober kok vaksinnya belum ada gitu kan. Ada juga pihak-pihak yang mengambil keuntungan juga ya kan dengan mempromosikan adanya vaksin ini. Jangan lupa bahwa 11 vaksinnya ini masih dalam tahap uji coba. Walaupun ini fase 3, itu kan masih namanya masih development. Itu belum terbukti bahwa vaksin ini akan
memberi itu. Kita juga belum tahu berapa panjangnya proteksi yang akan diberi oleh vaksin itu. Gunanya adanya fase 3. Karena itu biasanya fase 3 itu nggak kayak sekarang cuma berapa bulan. Kalau Setahun, kita 2 lihat tahun. tahun 2 tahun. Tuh, kalau kita lihat berapa lama tuh dulu fase 3 untuk kandidat vaksin yang malaria di Afrika itu sampai hampir 5 tahun itu fase 3-nya. 5 tahun ya? Benar, iya lama sekali. Mungkin bukan exactly vaksin, tapi it's multi years kan. Gunanya apa? Gunanya untuk melihat apakah benar-benar itu terjadi proteksi, right? Karena kan kita vaksinasi, habis itu orangnya itu diikutin kesehatannya selama sekian lama, nanti dari sekian orang nanti yang kelihatan itu benarnya kena atau enggak, gitu kan? Nah, dari misalnya kalau yang untuk malaria kan jadinya ketahuan, oh ya benar pada awalnya orang-orang itu terprotek, tetapi setelah sekian bulan proteksi itu menurun gitu kan. Nah, we'll not have this sort of information kan. Dengan vaksin yang pandemi ini, informasi itu nggak akan ada gitu kan sebelum vaksin itu dilepas kepada penggunaan secara umum. So akan ada banyak hal belum diketahui kalau misalnya vaksin itu bahkan nanti akan diaplikasi ya tentunya kan nobody gonna wait, nggak akan ditunggu untuk melihat semua titik-titik itu harus pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab. So karena itu, is it gonna be the silver bullet? Nobody knows. Nobody knows. Kita nggak harus lihat nanti ya gimana. Yes. Hasil ya kan, dan hasilnya tuh dari dua pihak. Ada dua hal kan. Satu, apakah vaksin itu aman karena itu harus diberi kepada sekian banyak orang ya, walaupun kan memang sudah ada ya fase 2 kan biasanya 1-2 itu untuk safety, tapi kan itu tetap kan terbatas ya populasinya ya. Terbatas gitu kan. Jadi sekarang itu kan jauh lebih banyak orangnya, dan terus terang kalau yang dilakukan di Indonesia 1.620 orang itu sebenarnya termasuk kecil untuk fase 3. Harusnya puluhan ribu gitu ya Mbak ya? Ratusan ribu bahkan. Sinovac itu kan ngadain di Indonesia, Bangladesh, dan di mana? Brazil ya? Brasil, jadi kalau nggak salah Sinovac itu ada 5 ya, di Brasil, di Turki, di Bangladesh, di Indonesia, sama Chile. Memang kalau digabung semua data-datanya itu akan lumayan baik ya, karena lumayan banyak. Dan bagusnya tuh nanti di dalam uji coba itu termasuk partisipan dari berbagai macam latar belakang etnis, right? Karena kita nggak tahu. Jadi itu sebenarnya dari segi itu bagus. Tapi kalau misalnya kita bicara 1.620 orang, it's actually very small untuk fase. Jadi apalagi cuma di satu provinsi ya Mbak ya. Sedangkan Indonesia ini keanekaragaman genetiknya besar banget. Dari 1.620 orang itu mungkin hanya separuh yang akan dapat vaksin, right? Karena sisanya placebo gitu ya. Gunanya apa? Kenapa cuma separuh? Karena kan nanti akan dibandingkan orang yang dapat vaksin sama orang yang dapat placebo dalam kurun waktu X minggu. Berapa banyak yang kena infeksi di placebo, berapa yang kena infeksi di vaksin grup. Baru nanti dari itu bisa ditentukan efikasinya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, misalnya Pfizer, kan kalau nggak salah dia sekitar 30.000 ya, Pfizer, Moderna itu sekitar 30.000. Mereka sudah menyebut angkanya, mereka akan mereka mencari angka sekitar 150-160 orang yang terinfeksi. Jadi nanti kalau karena sudah capai 100 orang terinfeksi di grup placebo itu, mungkin mereka sudah bisa menyatakan bahwa ada perbedaan gitu kan. Aku nggak tahu itu kalau di Indonesia angka itu sudah ditentukan atau belum, karena setahu aku protokolnya nggak dibuka, atau aku belum lihat ya, mungkin dibuka tapi aku sendiri belum lihat protokol lengkapnya. Kalau kayak kemarin Moderna, Pfizer itu protokolnya itu bisa dilihat gitu, which is also unusual, karena biasanya protokol
itu ada confidential, karena itu intellectual property dari sponsornya, dari siapa yang melakukan kan. So, Tapi ini buat naikin public trust gitu ya Mbak ya, biar orang tuh percaya sama vaksinnya gitu. Betul, karena menurut aku karena semua ini dilakukan di dalam time frame yang kompres, openness itu sangat penting kan, supaya bisa dilihat oleh berbagai macam akademisi, berbagai macam peneliti, berbagai orang bisa melihat benar apa yang dilakukan kan. Ya, Karena bisa di appraisal ya. Ya. Bisa dikritisi. Karena vaksin itu kan sebenarnya vaksin itu sebagai produk kesehatan itu cukup unik karena vaksin itu diberi kepada orang sehat. Beda lah dengan obat kan, obat lo kasihnya kan orang yang sakit. Kan? Orang udah sakit, misalnya apalagi kanker misalnya, ada side effect yang akan ditolerir, right? Kan kita harus balance antara keuntungan sama side effect gitu ya. Tapi kalau vaksin itu kan dikasihnya ke orang sehat, tanggung jawab banget. Kalau sampai vaksin itu punya efek yang tidak baik ya. Panjang gitu kan. Apalagi kalau sampai vaksin itu dikasihnya ke anak kecil, vaksin itu dikasihnya ke ibu hamil. Itu implikasinya kan sangat besar karena itu sangat penting untuk dilakukan uji klinis yang bagus. Jadi jangan dikompres, jangan terlalu ditekan untuk terlalu cepat-cepat. Kan ada hal yang nggak bisa lah dipercepat, mau dikasih duit berapa, dikasih obat. Iya. Bilangnya sama aja kayak orang hamil harus 9 bulan kan, lo kasih gue duit nggak bisa. Bulan kan dibikin tim percepatan kelahiran juga susah. Pokoknya minggu depan lahiran ya gitu, tapi harus sehat, harus sempurna gitu. Bisa marah-marahin juga bisa kan, best lahir. Menarik. Jadi ada hal-hal yang memang nggak bisa lah nggak bisa dipaksa kan, karena itu sebenarnya cara menguji dan cara clinical trial itu sudah ada frame-nya ya, udah ada international framework kan, udah diharmonisasi, semua framework itu sudah diharmonisasi, ada good clinical practice kan, semua itu ada. Kita melakukannya tuh nggak cuma misalnya pendapatku sendiri, itu udah ada frameworknya yang harus diikuti. Tanggung jawabnya besar karena melakukan itu di zaman pandemi itu, tanggung jawabnya besar banget kan. Tetapi kita menghargai bahwa Indonesia termasuk negara yang melakukan clinical trials. Itu kita hargai. Satu. Kedua, dengan pelaksanaan clinical trial itu adalah capacity building. Karena kalau aku lihatnya bukan cuma kepada pandemi yang sekarang ini, aku melihatnya bagaimana kita bisa menghadapi pandemi tahun-tahun depan gitu kan. Apakah pandemi sekarang itu bisa mempersiapkan kita menjadi lebih baik dalam menghadapi pandemi yang mungkin akan timbul kan. Jadi dengan mungkin ada orang-orang yang termasuk ikut peneliti-peneliti yang termasuk ikut serta dalam clinical trial itu bagus karena itu capacity building. Dan seharusnya itu kalau misalnya tahun 2003 waktu ada SARS kita gunakan untuk mempersiapkan dan set up system, mungkin would be in the place. Jadi kalau jadi yang aku tuh menurut aku sangat penting itu jangan sampai apa yang terjadi di tahun 2020 selesai di 2020. Iya. Jadi continuance itu ya. Harus ada itu benar-benar harus meninggalkan meninggalkan sistem baik supaya kita jangan sampai kecolongan lagi. Kalau sekarang kayaknya nggak ada persiapan menuju ke arah sana ya. Misalkan nanti ada
pandemi lagi, ada virus dari keluarga yang SARS lagi gitu, kayaknya nggak ada persiapan ya menurut Mbak Ines di Iya, Indonesia? saya nggak tahu karena saya bukan orang pemerintahan ya, saya nggak don't know what happens. I hope pada I sisanya. they do. I hope they do. I hope pada sisanya. Nah, cuma sebenarnya saya pikir ada bahaya juga kalau misalnya orang yang ikut di dalam penanganan itu ganti-ganti gitu kan. Akan ada continuity kan. Nanti apakah akan ada rekor dari semua yang terjadi? Nah, itu saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan knowledge manajemennya ya, knowledge-nya harusnya disimpan jadi satu gitu. Dan harusnya sesudah itu ada di briefing ya, di briefing dengan organisasi-organisasi ini dan digunakan kesempatan untuk mungkin membuat pedomannya itu apa nih? Kalau di pesawat ya kebetulan kalau pesawat itu kan ada booknya gitu kan. Kalau ini harusnya itu ke halaman berapa, cari apa yang rusak. Kebetulan suamiku pilot, jadi kan itu kan gitu. Sebenarnya harusnya kita udah punya nih pedoman kalau terjadi pandemi atau terjadi ya kan sebenarnya pandemi itu nggak jauh dengan biological weapon ya, sebenarnya kan sama aja ya kan, kecuali satu benar dilepas oleh secara sengaja, satunya nggak sengaja, tapi kan the outcome is the same kan. Karena kita harusnya punya dong buku pedomannya apa yang harus dilakukan gitu, termasuk nanti institusi-institusi mana yang berperan nanti untuk menguji obat, mencari vaksin gitu kan, itu harusnya ada. Dan jangan reaktif, harusnya begitu terjadi itu udah tahu nih roadmap-nya apa gitu. Nah bagus. It's easy to say it from outside ya. Aku nyadari ya. It's easy to criticize, it's easy to say it from outside. It's very difficult to do it from outside. But mudah-mudahan karena banyak orang pintar yang di dalam, yang mudah-mudahan mereka bisa mengambil hikmah. Nah itu bahasa Indonesia yang baik, mudah-mudahan kan. Bahasa Inggris hikmah apa ya? Oke. Blessing, ngambil blessing. Kalau di Australia sikap kelasnya seperti di Indonesia, Mbak Ines, di Indonesia kan seolah ya seperti yang mau tadi bilang semua menunggu dan berharap ini jadi mendewakan. Mendewakan. Nggak begitu apa namanya topical, walaupun sebenarnya ada satu vaksin yang kebetulan dikembangkan oleh University of Queensland yang sekarang juga udah clinical trial, tapi macam apa ya, kalau aku bilang itu macam vaksin nasionalisme itu ya, kan yang itu nggak ada sih di sini di Australia, tetapi mungkin kan vaksin nasionalisme tuh vaksin tuh jadi dipakai kayak untuk menginikan persatukan gitu ya, persatukan rakyat gitu kan, nggak ada, tapi mungkin nggak ada. Keren diktinya. Karena kasus kita kecil kan. Jadi kan rakyat mungkin nggak gelisah gitu kan. Dan mungkin kalau aku lihat kalau dari secara politik dari awalnya di sini lebih mungkin kerah ya. Kebetulan tuh kalau nggak salah ya negara ini itu kalau nggak salah itu 2015 tuh mereka melakukan kayak apa sih, kayak gladi resik gitu. Sih kalau ada pandemi itu apa gitu kan, jadi sebenarnya ada ininya, sudah ada ininya, mungkin orang yang sudah membuat skenario itu. I think it helped. Gitu. Kalau di Australia sendiri berita-berita yang ada sama kayak di Indonesia gitu nggak sih? Kalau di sini kan kita udah tahu nih kira-kira kayaknya, pemerintah nih akan beli vaksin A jumlahnya berapa, vaksin B jumlahnya berapa, C berapa gitu. Sama nggak sih di Australia? Apa akan pakai satu jenis aja gitu? Ada, kebetulan sih kemarin ada juga berita tadi kalau di Australia itu kalau nggak salah ya, karena kebetulan negara ini tuh kan selalu kiblatnya ke Inggris ya. Dia nggak bisa Moderna ya. melupakan itu asal usul itu negara ini tuh nggak bisa. Jadi kayak itu pilihan pertamanya itu AstraZeneca punya. AstraZeneca. Dan kalau nggak salah
CSL yang adalah vaksin manufakturer di Australia itu nanti kerjasama dengan AstraZeneca untuk memproduksi juga di sini. Nah, kayaknya bukan fill and finish ya, memproduksi ya, benar memproduksi di sini dan nanti akan memproduksinya melebihi kebutuhan Australia. Jadi nanti eksesnya itu mungkin dibagi-bagi lah. Mungkin ke utara. Donation gitu ya. Enggak lah, ke Vanuatu. Negara-negara lain. Ya, biasanya kan ke Pasifik kan. Benar, karena Australia itu sebenarnya secara politik dia kayak menjadi sheriffnya dari Asia Pasifik, jadi pasti ya, negara-negara kecil itu kan. Akan membantu juga ke situ. But fiksasi yang begitu dalam terhadap vaksin itu kayaknya cuma di Indonesia deh. Orang itu sekarang itu sekarang menjadi orang yang ngerti vaksin itu kayaknya no istimewa lagi. Semua orang mau vaksin di WA group. Kayaknya dulu ya ngobrol vaksin gue doang deh. Gimana? Kan tante gue aja ngomongin vaksin. Iya ya, jadi pembicaraan publik lah. Jadi pembicaraan publik, which is good karena sangat penting karena tadi seperti kita ngobrol di awal, vaksin itu penting kan, kita tahu bahwa ada program-program imunisasi untuk anak dan itu sangat penting. But saya selalu bilang a little bit of knowledge is dangerous. Jadi kalau kita ngertinya dikit-dikit, nanti bisa salah ngertiin. Nah itu yang kadang jadi gitu kan. Jadi orang mungkin merasa ngerti terus nanti menginterpretasinya agak-agak salah gitu kan. Jadi kan banyak lah sekarang ada ahli vaksin, ahli aerosol kan, ada understand about aerosol gitu kan. Jadi but it's good, it's interesting. Dan menurut aku ini menunjukkan bahwa literasi sains itu penting. Jadi kita penting untuk satu menghargai sains, kedua mengajarkan orang untuk berpikiran kritis, right? Sama ketiga mengajarkan orang untuk bisa meng-cross check informasi. Karena kan salah satu yang kita lihat zaman pandemi ini bukan hanya virusnya, tapi infodemik parah. Epidemik ya. Betul. Kenapa? Karena orang itu gampang banget percaya, gitu kan. Sometimes heran tuh, maksudnya lo percaya ini gitu kan. Kan kalung eukaliptus atau like empon-empon. I'm like, really? Minyak kayu putih diminum gitu. Beneran dipercaya gitu. Ada yang nanya sama aku, kalau ini aku kasih minyak kayu putih 1 tetes, it's okay. I'm like, kalau mengenai informasi yang kecil-kecil ini sih Mbak, aku rasanya kayak banyak orang yang ya inilah jadi sangat suka sama vaksin gitu, jadi tertarik banget involve dan pengen tahu vaksin itu apa. Tapi menurut Mbak Ines sendiri sebenarnya apa ya, ideally suatu negara ngelakuin vaccination buat pandemi COVID ini nanti gimana sih? Kayak perlu semua orang kah divaksin, dan kalau misalnya vaksinnya udah ada, misalnya kan sekarang banyaknya di clinical trial 3 nih, once satu company selesai itu apa sih yang terjadi gitu? Apakah langsung semuanya disebar ke seluruh negara gitu atau? Oh itu ada ilmunya cara nyebarin vaksin itu dan saya tahu bahwa pemerintah juga sudah mempersiapkan plan karena kan nyebarin vaksin itu kan nggak mudah loh, karena kan vaksin kebanyakan itu harus di-maintain pada temperatur tentu kan, satu. Terus kedua harus nggak bisa cuma kita minum kan, bukan kayak obat kan, harus diinjeksi, hampir semuanya kan pasti pakai injeksi, jadi harus diberi oleh orang yang mempunyai training yang so ada hal-hal yang dari segi logistik yang harus dipersiapkan kan. Jadi satu dari cold chain-nya bahwa vaksin itu tersimpan pada suhu yang benar dan ditransportasi pada suhu yang benar kan. Jadi kalau misalnya kan Jakarta harus pergi ke Papua kan, berapa jam kan? Itu kan dia vaksinnya harus naik pesawat kan, benar harus
dalam apa namanya suhu yang kalau misalnya Stabil gitu ya suhunya harus Ya, stabil. misalnya setting Kalimantan yang bandaranya cuma seberapa, terus nggak ada rel kereta, jadinya benar-benar harus di jalan darat yang menempuh waktu dari puskesmas satu ke puskesmas lain tuh bisa 10 jam. betul, jangan di puskesmasnya, nanti dari puskesmas mungkin harus masuk ke Itu dia. pedesaan, full box kan, mungkin harus bawa box. Jadi jenis vaksin apa yang dipakai di suatu negara juga harus memikirkan itu, karena ada vaksin yang harus disimpannya pada suhu kulkas, jadi 4-8, tapi ada vaksin yang harus disimpan pada suhu freezer, minus 10. Ada juga vaksin yang kalau nggak salah Moderna punya, mereka mintanya minus 80 ya. Oh, minus 80. Wow. Wow. Nggak bisa pakai freeze es krim biasa gitu ya, freeze harus freezer lab gitu loh yang proper. Betul. Nah, iya, itu kalau sampai itu benar terjadi ya, saya belum benar, tapi kemarin kok rasanya baca yang suhunya sangat dingin. Nah, semua itu sangat penting karena kalau itu tidak simpan pada suhu yang benar, itu efikasinya bisa berkurang. Beda nanti, misalnya nanti disuntik tak tahu nggak berhasil karena udah degradasi. Udah rusak. Nah, kembali, apa itu vaksin? Mungkin tadi kita belum ngobrol, apa sih sebenarnya vaksin? Kita langsung seru aja ya ngebahas. Yang lain-lain. Betul, yang harus kita mengerti adalah vaksin adalah salah satu produk yang sangat kompleks. Beda lah sama misalnya obat kayak aspirin, dia molekul yang kecil yang sangat yang sangat stabil dan sangat sederhana, kan? Beda sama vaksin. Vaksin itu biasanya komponennya banyak, nggak cuma satu molekul, komponennya banyak kan. Apalagi kalau misalnya vaksin yang sekarang sedang dicoba di Indonesia, yang adalah vaksinnya inaktivasi, nah itu sebenarnya vaksin itu adalah virus itu sendiri yang diperbanyak dengan menggunakan suatu perantara. Biasanya kan virus itu kan nggak bisa hidup sendiri gitu kan. Iya, harus ada numpang. Harus numpang. Untuk memperbanyak diri dia butuh sel kan. Nah, itu kita memperbanyak virusnya itu dulu, baru kemudian harus dipurifikasi, jadi harus dipisahkan antara bagian virus sama bagian sel yang digunakan untuk bikinnya. Baru sesudah itu virus itu diinaktivasi atau dimatikan dengan menggunakan suatu proses kimia. Nah, jadi kebayang nanti virus itu akhir, itu komponennya banyak, sama banyaknya kan virus itu sendiri, gitu kan, kira. Nah, itu kalau misalnya virus yang inaktivasi. Tapi ada virus yang lain, ya vaksin yang inaktivasi. Betul, vaksin yang lain, misalnya kalau kayak yang sekarang dikembangkan di ECMA, yang sedang penelitian, itu dia berbasis satu protein aja. Jadi dia ambil protein luarnya virus itu, kalau nggak salah itu kan virus ini proteinnya 27 kalau nggak salah ya. Itu ambil cuma salah satu, nah, kemudian diperbanyak, nah itu terus digabungkan dengan yang namanya adjuvan. Nah, kenapa? Karena vaksin itu untuk bisa bekerja dia butuh dua. Dia butuh satu adalah yang namanya antigen, mungkin sering dengar antigen. Antigen itu biasanya adalah bagian dari vaksin itu sendiri yang akan dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita sebagai sesuatu yang asing. Gitu kan? Nah, itu antigen. Keduanya ada sesuatu harus menstimulasi sistem imun. Kan? Karena kalau antigen itu sendiri itu dia kurang poten. Itu biasanya namanya adjuvan. Ya, itu akan menandakan kepada sistem imun kita bahwa itu barang asing, berarti harus menimbulkan reaksi gitu kan, membuat antibodi gitu kan. Karena itu komponen-komponen ini itu sebenarnya ada komponennya, stabilitasnya itu sangat tergantung pada suhu, tergantung pada perantara gitu kan, buffer ya kalau kita bilangnya di karena itu suhu itu penting. Kalau misalnya terjadi eskalasi suhu, misalnya berangkat dari Jakarta, it's okay, tapi nyampe di Papua
tahu-tahu itu vialnya itu udah suhu 30 derajat, kemungkinan besar itu vaksin itu tuh udah nggak potensi lagi karena udah terurai. Jadi begitu disuntik, ya sistem imun kita ini mah nggak ini. Iya, apa sih ini gitu. Ada prosedur ini nggak sih Mbak Ines? Buat saya orang awam, ada pertanyaan apa? Ada prosedur ini seperti ini nggak sih? Misalnya sudah sampai di desa di Papua Kalimantan seperti Kamil tadi bilang, ada prosedur atau indikator yang bisa kita lihat nggak sih? Oh, ini kayak putih semuanya ya. Ini vaksin ini tuh udah nggak apa namanya, udah nggak sesuai, sudah rusak vaksinnya gitu. Ada prosedurnya ya. Oh. Ada. Jadi kalau misalnya kayak Bio Farma ya, karena aku sering kesana, aku tahu mereka kalau ngirim itu di dalam kotaknya itu ada suatu alat yang bisa merekod temperatur. Nanti kalau misalnya temperaturnya itu, jadi itu namanya temperatur log. Itu kalau misalnya temperaturnya melebihi, itu akan ada warning system dan itu satu kotak itu harus dibuang. Jadi ada semua ini itu kalau di industri mereka bilangnya cold chain. Itu semua itu udah ada sistem logistiknya, ada bahkan ada perusahaan yang spesial untuk ngurusin ini gitu. Transport cold chain. Oh, ada pihak ketiganya ya, ada vendornya ya. Aku ngirim sampel dari sini ke Indonesia, satu file segede tadi minyak kayu putihmu itu bisa $2,000 gitu. Lebih mahal. Lebih mahal itunya. Lebih mahal cara cold chain-nya. Kita naik pesawat. Itu sudah ada dari sistem-sistemnya itu sudah ada gitu. Berarti dengan banyaknya produk tuh kita bakal expect harga-harga yang beda-beda juga ya Mbak ya? Ya kan kalau nggak salah kemarin aku sempat lihat di WA group kayaknya sudah ada yang mengedarkan misalnya vaksinnya AstraZeneca 150.000, vaksinnya siapa berapa? Aku juga nggak tahu dari mana informasinya, tapi pasti berbeda, pasti akan ada beda-beda. Itu aku nggak tahu ya yang menentukan harga tentunya. Sebenarnya yang menentukan harga itu jenis teknologi yang dipakai untuk membuat vaksin. Terus, apakah vaksin itu menggunakan yang baru? Kalau misalnya kita sekarang di Amerika Pfizer sama Moderna, mereka menggunakan teknologi yang masih baru, belum ada. Gene RNA atau yang RNA ya, Moderna sama Pfizer sama-sama pakai vaksin RNA. Kan sampai sekarang kan belum ada vaksin on the market menggunakan produk itu. Itu berarti paten-patennya mereka itu semuanya masih invisible kan. Tentu biasanya itu harganya akan lebih mahal dari vaksin yang tradisional gitu. Seru kan kalau ngomongin vaksin tuh seru kan? Sih. Aku jadi mikir sih. Jadi kemarin kita pas di Pandemic Talk sempat ngepost tentang vaksin juga. Terus ini ada beberapa yang aku bisa temuin harganya. Nah, yang aku rada bingung sih, sebenarnya Sinovac itu dia harganya lumayan mahal loh, Mbak. Jadi dia itu harganya kalau nggak salah untuk 2 dosis tuh bisa sampai 800 ribuan. Sedangkan setahu aku dia itu pakai teknologi lama banget, which is inactivated virus gitu. Nah, yang jadi pertanyaanku, mahal berarti dari mana ya gitu? Apakah ya kan, kalau itu aku nggak tahu ya, karena kalau misalnya benar, Mbak Mutiara benar, teknologi yang dipakai mungkin nggak jauh beda dengan teknologi yang dipakai untuk bikin vaksin polio atau vaksin. Ya. Dari mana menentukan harga? Kalau kita lihat ya sebenarnya obat dan apa namanya termasuk vaksin itu ya, penentuan harganya itu berdasarkan apa? Tentunya bukan cuma berdasarkan cost of good ya, bukan cuma betul. Itu ada faktor-faktor di luarnya itu. Kita itu terlihat kok di Amerika, dilihat harga insulin itu berapa di Amerika kan dibandingkan di negara-negara lain. Itu karena apa? Karena sistem itu. Jadi produknya lama ya, Mbak ya.
teknologi yang baru banget tuh. Dan yang menemukan insulin itu dia menjual patennya dengan harga $1 dengan harapan bahwa manusia akan menikmati. Tapi sekarang big pharma itu kan banyak yang mengambil keuntungan. Ini mungkin topik pandemi talk yang berbeda ini. Ya, next time kita ngobrol ini. Itu juga seru sih, farmasi. Soalnya saya juga pernah kerja di farmasi, Mbak, dan sejujurnya nggak betah sih. Cuma maksudnya dari waktu yang sangat singkat itu tuh seru banget deh, kompleks banget karena itu. Ya, itu di luar itu kita saya juga nggak ngerti. Banyak sekali kasus di mana perusahaan bisa menaikkan harga produk mereka padahal produknya nggak berubah, itu ada lah. Nah, itu siapa yang menentukan harga vaksin itu di Indonesia, saya juga nggak tahu kan. Yeah. Not private that information, jadi aku nggak tahu juga. Gitu. Mudah-mudahan nggak di 800.000 lah. Itu kemarin kita ngambil angkanya dari ini sih, dari wawancara sama Menteri BUMN kalau nggak salah. Jadi dia ngasih tahu range-nya. Terus kan dikali 2, karena kan harus 2 kali suntik, 2 kali dosis untuk vaksinasinya gitu. Jadi dapatlah angka maksimumnya sampai 800.000 gitu. Which is aku mikir vaksin yang lain yang udah dirilis di press gitu, harganya ada lumayan jauh beda gitu. Cuman ya berarti emang harus will see ya, karena masih belum tahu juga kan sebenarnya lulus fase 3 atau enggak gitu. Orang mikirnya udah loncat aja dari fase 3 tuh langsung didistribusi dan semua orang udah dapet gitu. Ya, dan kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, nanti siapa yang akan mendapat vaksin itu tentunya ada prioritasnya kan. Siapa yang pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, itu ada prioritasnya. Dan biasanya semua negara kalau belum ya pasti sedang menyusun prioritas-prioritasnya itu. Kalau misalnya kita secara awam udah pasti ya dokter, suster, pokoknya tenaga kesehatan prioritas pertama kan, karena mereka paling high risk kan. Mungkin orang-orang yang jobnya adalah berinteraksi dengan orang banyak, tentunya mereka high risk ya, kayak polisi mungkin, teachers. Nah, tapi itu semuanya itu kan tergantung dari masing-masing negara. Tapi kalau nggak salah WHO sudah mengeluarkan guidelines kayaknya. Ada guidelines. Artinya kita nggak perlu bring the will lah. Itu kan banyak. Dan kalau dari ini etika juga. Jadi biasanya kan etis juga akan ikut campur itu kan yang harus mendapatkannya gitu. Tapi jangan lupa bahwa pada saat ini uji klinisnya adalah umur 18 sampai 59 ya. Jadi kemungkinan range itu malah ya Mbak yang dikasih ya. Which di satu pihak is interesting karena sebenarnya kita tahu bahwa yang paling vulnerable disease yang severe adalah orang yang lebih tua kan. Itu dari segi vaksinologi kita tahu bahwa sangat sulit untuk membuat vaksin yang bekerja dengan baik untuk orang tua. Jadi karena semakin kita tua, sistem imun kita itu berubah. Jadi untuk menstimulasi suatu reaksi imun itu lebih susah di orang tua. Jadi mungkin disitulah pentingnya kita yang lebih muda untuk divaksinasi. Disitunya yang namanya herd immunity bisa berperan. Kalau apabila kita semua tervaksinasi, kita bisa memproteksi orang-orang tua di sekitar kita. Andainya vaksin itu tidak bekerja baik pada mereka. Andainya mereka, kalau kita mendapat vaksin, ya kita sebenarnya melindungi mereka. Untuk melihat efeknya vaksin ke anak-anak, misalnya 17 tahun ke atas atau 65 tahun ke atas, itu harus bikin clinical trial baru gitu Mbak Bel ya? Biasanya clinical trial tersendiri. Dan kalau nggak salah ada beberapa vaksin yang sudah mulai. Kalau nggak salah, ada vaksinnya Pfizer, kalau nggak salah mereka sudah mulai menguji di orang tua. Jadi, tapi itu biasanya clinical trial-nya separate. Pisah gitu ya, separate. Ya. Jadi memang biasanya dibikin clinical trial pada orang yang
sampai 9 karena ya paling aman itu dulu kan. Jadi kalau misalnya di situ nggak terlihat ada hal-hal yang mengkhawatirkan, baru akan dicoba kepada populasi yang lebih vulnerable, anak sama. Dari Mas Firza atau Mas Kamil? Apa namanya? Gini, soal pemberiannya, aku tadi kan soal transfernya, apa namanya, bawa penyebarannya, distribusi. Kalau soal pemberiannya, gimana ya? Aku sendiri ngebayangin susah, bakal ada tantangan yang gede banget, soalnya Indonesia ini kalau diulik-ulik lagi, paling besar memberi vaksin bersamaan di Pekan Imunisasi Nasional tuh nggak nyampe beberapa juta aja gitu, beberapa juta dosis. Lah ini kan 200 juta orang, targetnya ya taruhlah 200 juta orang itu, apakah bisa diberi dalam satu periode gitu? Periode itu sepanjang apa? Sehari itu berapa dosis? Dan kira-kira Mbak Ines ada ini nggak sih? Ada bayangan nggak sih strateginya gimana gitu? Nggak akan selesai dalam sebulan, pastinya nggak akan sebulan, Itu dia. akan 3 bulan. Jangan dibayangkan bahwa misalnya vaksin itu sudah ada dalam kotak Bio Farma misalnya, terus tiba-tiba kita semua aman, enggak lah ya, karena itu dia. harus disuntikin kepada orang. Sekarang hitung aja, kalau satu orang butuh waktu 2 menit, 3 menit aja untuk disuntik, kita bisa ngitung aja gitu kan, perlu berapa waktu untuk memvaksinasi untuk memvaksinasi seluruh populasi di Indonesia. It will take time. It will take kan. Mungkin yang bisa disarankan itu bagaimana cara memberinya. Kita menggunakan fasilitas apa yang sudah ada, kan jaringan apa yang ada yang bisa digunakan, misalnya kayak puskesmas tentunya, atau jaringan-jaringan yang lain. Kalau misalnya kayak di Australia sini vaksin-vaksin tertentu ada yang diberinya lewat sekolah, gitu kan. Jadi pasti semua anak itu tertangkap gitu kan, dikasihnya lewat sekolah. Nah di situ disitulah penting untuk pasti saya rasa punya strateginya. Tetapi kita sebagai masyarakat harus sadar bahwa akan butuh waktu, bahwa tidak seluruh populasi Indonesia akan tervaksinasi dalam waktu yang sama. Dan juga kita harus sadar dan mungkin menerima bahwa kita sendiri mungkin bukan akan termasuk orang yang di gelombang pertama dapat vaksin. Mungkin nanti kita masuk gelombang keempat, kelima, keenam kan. Itu kita harus menyadari dan menerima. Jangan sampai nanti terjadi kekacauan itu karena orang kan bahwa tetangga gue dapat vaksin, gue enggak gitu. Tapi mungkin tetangganya itu booster atau perawat atau dokter gitu kan. Jadi kita harus menyadari bahwa not everyone will be vaccinated pada waktu yang sama. Dan saya nggak tahu apakah hal itu sudah sampaikan. Belum deh. Iya, masalahnya kalau saya nilai, saya kan mungkin lagi nggak di Indonesia, jadi ya saya kacamatanya dari media-media. Dari media-media itu pemerintah memang betul banget ya, katanya Mbak Ines, bahwa ada sisi vaksinalisme ya. Jadi vaksin itu digembar-gemborkan terus, tapi soal pemberiannya gimana, harus kesadaran bahwa technically itu nggak bisa segampang itu tuh nggak pernah disampaikan sih, malah sebaliknya kayak ada hope yang disebarkan gitu, hope bahwa segera selesai, ini adalah silver bullet tadi. Hope nggak ada salahnya karena tentunya saya akan selalu butuh melihat ke depan, ada something yang ini, tetapi itu sebenarnya harus dengan harus ada kejujuran gitu kan di dalam cara mengkomunikasi, harus jujur. Cuma komunikasi itu nggak gampang lah kan ya, pasti ya kalian karena udah biasa kan termasuk lewat pandemic talks ini ya, komunikasi hal-hal yang kompleks itu nggak mudah kan, dan juga harus menyadari bahwa
tingkat edukasi di Indonesia juga bervariasi kan. Jadi mengkomunikasi Variasi. ini Ya, itu dia. hanya untuk orang kota kan, atau bukan hanya untuk orang yang sudah mencicipi pendidikan sampai ke universitas atau apa kan. Jadi memang harus nanti ada tingkat komunikasi yang berbeda-beda ya, supaya semua orang, dari orang yang gede, yang rumahnya gedong, sampai yang orang kecil ngerti gitu kan, bahwa, dan jangan sampai nanti ada kesenjangan. Jadi jangan sampai terlihat ada kesenjangan sosial, jangan sampai nanti terlihat orang-orang yang di gedung itu yang dapat vaksin, sedangkan yang di rumah petak enggak gitu kan, misalnya. Justru mungkin harus sebaliknya, harus melihat masyarakat masyarakat mana yang paling vulnerable, paling rentan ya, paling rentan gitu kan. Nah, disitulah nanti itu sebenarnya challenge yang besar. Saya tahu bahwa pemerintah pada saat ini sedang memikirkan itu. Kebetulan aku punya teman juga ya kerjanya di dalam tim itu, jadi mereka memang memikirkan hal itu. Ada sekarang juga sudah mulai banyak tulisan, banyak white paper dari berbagai macam negara yang membahas itu. Jadi sebenarnya kita juga jangan malu melihat apa yang dilakukan negara yang lain ya. Belajar, mengambil yang bagus, menekan yang jelek, dan mengaplikasi sesuai dengan kondisi setempat ya, karena tentunya apa yang bisa dilakuin di Australia cuma 25 juta orang, se-Jabodetabek kan, seluruh Australia segede, populasinya sama dengan Jabodetabek, beda lah, challenge beda gitu kan. Memang Indonesia itu termasuk negara yang sangat, satu, populasinya besar, kedua dia negara arkipelago, jadi kan sebagai negara arkipelago aja itu secara logika aja itu challenge banget. It's challenging, dan saya rasa ya pasti nanti akan menggunakan bantuan dari TNI ya, saya rasa, karena untuk secara logistik ya. I think. Hopefully ya Bu, malah. Karena mereka juga kan TNI tentunya sudah terlatih lah untuk menghadapi kondisi lapangan yang apa namanya, ya itu kan termasuk bagian dari training mereka ya. Jadi saya rasa mungkin hal itu bisa dieksploitasi untuk hal yang bagus. Dan ini dikomunikasikan secara pelan-pelan dan utuh ya. Dan kita juga punya agensi buat itu ya sebenarnya Mbak Ines. Kita semua yang mungkin tahu ini ya. Jadi kita juga struggle juga, kita juga berjuang untuk menyampaikan ini soal komunikasi itu. Jadi saya mau sedikit out of the topic ya. Jadi kita ini kan punya gap ya Mbak Ines, di masyarakat tapi kita seringnya terlalu nyaman sama pemahaman kita kan di lab ya, kita mengetahui wah kalau ngomongin DNA kita langsung kebayang genom ini macam-macam, RNA atau apa, tapi terus kalau misalnya ada pertanyaan dari awam, bener nggak sih virus ini? Pertanyaannya simpel kayak gitu aja, kita kan gampang ya jawabnya. Oh itu DNA-nya gini-gini, virus adalah genetik elemen yang terlepas dari secara evolusi bla bla. Tapi kan masyarakat nggak mungkin lah tahu bisa nangkep itu. Dia bisa, itu kan susah, dia nggak bisa lihat kan. Iya itu dia. Itu warnanya gitu kan. Itulah kembali kepada edukasi, sebenarnya edukasi sains kan, kembali kepada edukasi sains ya. Jadi bahwa sebenarnya ada hal-hal yang banyak pelajaran yang bisa ambil dari apa yang terjadi tahun ini. Dari pandemi itu banyak yang bisa kita ambil untuk memperbaiki hal-hal ke depan. Termasuk sebenarnya termasuk kepada pribadi kita sendiri. Kalau saya sendiri menggunakan ini untuk evaluasi apa yang penting dalam hidup kita, gitu kan? Apa yang perlu kita hargai? Sebenarnya, like what's important gitu. Apakah pergi ke mall itu penting nggak? Itu dia. Apakah meeting itu perlu ketemu gitu kan? Bisa online ternyata. Ternyata bisa Zoom kan? Itu makanya jadi mikir nanti akan ada conference lagi nggak gitu kan? Ternyata bisa
Bisa online Jadi semua webinar. semuanya, tapi sebenarnya kita tahu ya, kalian, kalau saya sebenarnya merindukan juga sih interaksi, human interaction Iya, itu. iya. Karena kita sebagai human itu adalah makhluk sosial ya, jadi sebenarnya human interaction itu apa namanya, Kebutuhan penting. juga, iya. Kebutuhan. Dan itu akhirnya kan jadi sadar what's important is like the people kan, the people around you gitu. Ya, memang 2020 ini adalah tahun yang It surprises everyone gitu ya. Dan apa ya, iya. Bakal dibicarain sih 2020 tuh kayak apa sampai mungkin puluhan tahun ke depan. Sejarah di masa depan itu nanti mereka sibuk banget gitu. Nulis per harinya 2020 kayak gimana aja gitu ya. Karena datanya juga banyak banget gitu 2020. Yes. Dan karena kita sekarang semuanya punya jejak ya, terekam ya. Jadi sebenarnya nanti akan gampang untuk dianalisa. Ya, kita lihat aja Amerika Serikat presidennya bisa kena. Kan? Kemarin ya. Iya. Nobody is immune kan, nobody is immune, dan menunjukkan bahwa ya kita semua at risk. Jadi ya kembali sebenarnya sebelum ada vaksin dan sebelum vaksin itu sudah di deploy, kita harus melindungi diri kita sendiri. Dan walaupun vaksin itu ada ya, misalnya semuanya sesuai dengan rencana yang banyak dibicarakan di media massa. Seandainya memang benar akhir tahun sudah ada vaksin, banyak if-nya ya. Seandainya semua ini benar terrealisasi, tapi kan kita tahu pemerintah sendiri udah bilang kan bahwa nanti akan ada berapa 30 juta gelombang pertama kan dapatnya 30 juta dosis kan. 30 juta dosis itu kan kecil banget lah. Kita populasi 200 juta kan. Jawa Tengah aja 30 juta orang. Udah gitu. Dan jangan lupa satu orang butuh dua dosis kan. Jadi 30 juta dosis itu hanya 15 ya. Iya. Makanya itu akan nggak instan bahwa kita terproteksi. Jadi ya, dan kita jangan selfish juga. Kalau misalnya kita doang yang dapat vaksin, jangan selfish juga. Nanti kita tetap harus mendukung orang lain untuk bertahan ya. Untuk melakukan hal yang benar gitu kan. Karena kalau enggak kan jangan mikirin diri kita sendiri aja. Itu. Seru. Seru. Gimana Mas Firsa? Soal vaksin ini ya udah belenek sih sebenarnya kalau ke saya ya. Ya, tapi gimana nih Mas Firsa? Ya. Aku ada 2 pertanyaan karena basicnya aku kan komunikasi dan analis data, Mbak Ines. Yang nomor 1, kalau buat saya ya, di komunikasinya pemerintah ini seakan-akan pemerintah Indonesia ini kayak mencuri start. Jadi dengan menyebutkan tujuannya sih buat public trust, menenangkan publik dan mengasih salah satu game atau ujung dari pandemi ini ya vaksin kan. Tapi yang saya tangkap juga seolah-olah seperti mencuri start. Januari sudah ada, kalau enggak bulan sudah ada gitu. Boleh sih sebuah negara itu nyolong seperti itu duluan, dan WHO nanti perannya apa? Bukan, I don't think it hanya di Indonesia lah, semua politisi juga it's politics. Di sini juga kan tadi kita udah ngobrol, sudah ada pembicaraan vaksin juga gitu kan. Susah ya kita politik, makanya politik dan sains itu sebenarnya nggak bisa mix kan, karena kan sains itu politik berdasarkan harapan, akhirnya beda gitu kan. Beda. Mencuri start. Tanda quote and quote ya.
berbicara itu sebenarnya mencuri start berbicara tidak ada salahnya kan, karena itu kan termasuk edukasi. Tetapi itu sebenarnya harus dengan memberi pengertian framework dan apa namanya timeline-nya itu seperti apa lebih jelas. Jadi it's not wrong, tapi ya namanya ya it's politik sampai praktikali, tapi Indonesia bisa dan boleh Januari misalkan mendatangkan 30 dan langsung menyuntik ke 15 orang secara apa ya? No, dia tidak bisa nyuntik kecuali badan, maaf tadi aku potong, tapi kecuali Badan POM sudah ngasih izin nggak bisa nyuntik. Dia mencuri start, ya. Jadi sebenarnya, I mean don't get me wrong ya, bukan cuma Indonesia yang curi start. Kita melihat bahwa di dunia hampir semua produsen vaksin sudah mencuri start untuk memproduksi. Nah ini ada hal yang itu it's different to normal vaccine. Biasanya kita uji klinis, kalau hasilnya bagus, baru nanti kita bangun pabriknya untuk apa namanya untuk produksi. Tapi yang terjadi di pandemi ini itu sebenarnya untuk it for good purpose ya, itu adalah bahwa banyak hal yang terjadi in paralel. Itu sebenarnya nggak ada salahnya. Itu sebenarnya nggak ada salahnya selama itu jelas siapa yang berhak untuk menyatakan ini boleh atau tidak. Itu ada ininya. Dan sebenarnya kuncinya di Badan POM. Berarti terakhirnya ada di Badan POM ya? Ya manapun juga. Dimanapun ya, untuk setiap negara dimanapun kuncinya ada di FDA, di EMA, di TGA atau di Badan POM, karena mereka yang akan mereview semua datanya. Dan yang terjadi saya lihat itu tadi yang terjadi sekarang saya lihat itu tadi barusan saya baca kalau nggak salah Pfizer ya, ini apa namanya FDA sudah mulai mereview, jadi kayak real time review datanya. Data keluar di review gitu ya Mbak? Nah, itu beda. Biasanya ini selesai clinical trial-nya selesai, dibikin report, nanti dosiernya baru di launching ke authority. Ini diperbolehkan karena kondisi pandemi, dan itu bukan hanya di Indonesia, dimanapun di dunia hal itu terjadi. Itu terjadi. Dua, itu sesuatu yang unprecedented juga adalah bahwa perusahaan-perusahaan vaksin gambling untuk investasi yang sangat besar dalam infrastruktur untuk produksi. Jadi pabriknya kan, mereka sudah berani naruh uang di situ untuk produksi. Tapi jangan lupa bahwa banyak sekali yang mendapat dana suntikan dari pemerintah. Jadi hampir semua perusahaan-perusahaan ini dapat bantuan atau dari pemerintah atau dari Gates Foundation untuk curi start mulai establish produksi. Supaya apa? Supaya ada lagging antara selesai uji klinis dengan produksi. Itu semua boleh aja, dan itu semuanya ada risk yang diambil oleh pemerintah atau oleh perusahaan itu semuanya sebenarnya masuk di dalam risk assessment dari perusahaan tersebut ya. Mereka udah mempertimbangkan semuanya, udah ngitung. Tentunya juga dengan dukungan dari pemerintah ya, itu tidak lepas, pasti ada komunikasi yang sangat erat antara masing-masing pemerintah dengan perusahaan-perusahaan tersebut. In normal circumstances, this would never happen, right? So, kita nggak bisa pakai tolak ukur yang biasa dalam kondisi pandemi. Itu semuanya memang ada, dan itu ada aturannya lah. Itu ada aturannya sebenarnya. Jadi, bahwa misalnya Bio Farma sudah berani mendatangkan 30 juta dosis, itu gamblingnya dia juga gitu kan. Tentunya dia mengambil itu karena apa? Dia pasti sudah melihat data-data dari fase 1, dari fase 2-nya kan. Enggak blind. Enggak 100% buta ya sebenarnya, enggak 100% gambling sebenarnya. Gamblingnya terukur. Karena pasti mereka punya akses kepada informasi kita mungkin nggak bisa lihat, karena mereka pasti dikasih datanya. Jadi
saya nggak bela, tapi saya mau ngasih bahwa semua itu adalah sebenarnya berdasarkan informasi, itu adalah berdasarkan informasi. Kalau sampai misalnya gagal ya enggak ya. Kalau sampai gagal, dia pasti yang akan menanggung kerugian, gitu kan. So, I mean, it's a gamble. But, ya kita bisa melihat juga dari kalau kita review history berapa persen kegagalan dari vaksin dan segala macam kan pasti ada bisa ada perhitungannya juga statistically. Dan jangan lupa itu SARS-CoV-2 ini kan kita nggak buta. Kita mendevelop vaksin itu kan nggak dari nol, karena udah kita ada sudah punya SARS-CoV-1 ya. SARS-CoV-1 sama MERS kan. Mirip ya, ada corona semua. Ada dua sepupu dari SARS-CoV. Kalau misalnya seandainya pandemi ini terjadinya bukan dari coronavirus, itu mungkin beda cerita. Kita belum punya vaksin. Jadi sebenarnya kita udah curi start dari awal, udah curi start karena banyak sekali pengetahuan yang bisa kita translasikan dari SARS ke SARS-CoV-2 ini. So, beruntunglah manusia itu kita masih ada. Aku kan orang Jawa, makanya masih ada. Masih ada beruntungnya gitu. Ada untungnya. Jadi memang sebenarnya ujung-ujungnya kita benar-benar harus ngelihat data fase 3 ini ya Mbak ya. Kalau misalnya kita benar-benar pengen ngebandingin gitu. Vaksin mana, soalnya kan nanti juga efektivitas bukan hanya oke atau enggak oke, tapi juga efektivitasnya juga ada berapa persennya gitu kan. Misalnya 100% efektif atau 90% efektif atau mungkin 40% efektif gitu. Ini sebenarnya deg-degan kayak kita bakalan ngelihat datanya kayak gimana nggak ya? Apakah negara kita memilih produk yang benar nggak ya, yang udah dipesan gitu-gitu sih sebenarnya yang bikin deg-degan. Ya, tapi I mean that's part of science kan, kita nggak bisa memprediksi bukan ini ya, sebelum melakukan uji klinis. Kita lihat WHO kan sudah menentukan at least 50% efikasinya kan dari sebenarnya WHO. Tetapi kalau misalnya efikasinya hanya 50%, mungkin untuk herd immunity butuh lebih dari 60 atau 70% orang tervaksinasi kan. I see. Karena itu kan pengaruhnya ke situ ya. Itu nanti pengaruhnya ke situ. Jadi semakin rendah efikasinya, semakin banyak orang yang harus divaksinasi supaya terjadi herd immunity. Itu adalah gamble. Semakin lama pandeminya juga selesai gitu ya Mbak ya. Ya. Indirectly. In the end sebenarnya tools yang paling gampang dan paling murah untuk kita lakukan adalah merubah perilaku kita sendiri. Itu. Yes. Bukan vaksin. Bukan vaksin ya mungkin itu tentunya akan membuat hal itu semuanya lebih mudah, tapi kalau kita bisa merubah perilaku kita sendiri ya dengan memakai masker dan cuci tangan, tapi juga mengevaluasi perlu nggak gue keluar rumah, perlu nggak ketemu orang banyak-banyak. Itu sebenarnya hal-hal yang kayak gini aja tuh sebenarnya bisa berpengaruh sangat besar terhadap udah kontribusi. Ya, ini sebenarnya diri kita masing-masing. Perlu nggak sih gue naik sepeda gitu kan? Enggak kan kalau misalnya sepedaan bareng. Kita vibe-nya kayaknya sama nih Mbak Ines ya, vibe sudut pandangnya. Vibe-nya sama. Iya. I think in the end sebenarnya kalau kita itu sebenarnya susah karena itu mengharuskan kita untuk mendahulukan orang lain daripada mendahulukan kita sendiri, right? Jadi karena kita mengurangi kenyamanan kita demi melindungi orang lain, kan? Karena mungkin kita sendiri misalnya ya kalau misalnya kayak Mas Kamil kan masih muda sehat gitu kan kena mungkin juga it's okay gitu ya, mungkin it will be like mild, tapi kan kalau misalnya kita kenanya mild tapi kita ngasihnya ke orang lain yang kena berat kan tanggung jawabnya besar banget loh kan. Jadi sebenarnya oke lah, aku jadi mengurangi hal-hal yang mungkin aku senang,
tapi demi melindungi ya orang-orang di sekitar aku yang mungkin lebih rentan gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang harus dikomunikasikan menurut aku. Betul. Bukan, dan sebenarnya kenapa kita harus menjaga jarak itu sebenarnya kan kita harus mengkomunikasinya, bukan cuma jaga jarak, cuci tangan ini kan protokol kesehatan gitu. Love that. Itu untuk apa? Kan? Untuk apa? Why-nya ya, kenapanya ya. Betul. Dan itu sebenarnya sama aja kalau dengan caranya kita berbicara atau mengajari anak-anak kita kan. Kalau kecil kan, anak kecil kan selalu nanya why kan. Sebenarnya sama, masyarakat sebenarnya saat ini juga banyak pertanyaan. Jadi sebenarnya disitulah kita harus ngasih tahu, kita misalnya harus menjaga jarak karena kalau kita berbicara, mungkin aerosol kita yang membawa virus bisa berterbangan sekian meter dan bisa naik jarak, walaupun orang bawa virus, kemungkinan kita kena lebih kecil kan, kayak gitu kan harusnya yang dijelaskan. Ya, aja easy, seperti orang dari luar ngelihatnya itu easy. Aku ngelihat, aku sebenarnya kasihan sama orang-orang di lapangan gitu, kasihan sama dokter, bukan cuma kasihan tapi punya rasa yang sangat hormat terhadap orang-orang yang first line menghadapinya ya, karena itu kan sangat susah gitu kan, dan mereka dan keluarga mereka korban dengan kita semua, tapi mereka nggak dihargai, jadi kadang-kadang sedih. Setuju. Wow, udah lumayan ini sih, udah sejam lebih. Gimana nih, Mas Firsa? Udah hampir 1,5 jam. Iya. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Iya. Suaranya sangat tercerahkan. Aduh. Saya lagi kayak ikut kuliah sih, asik banget. Asik. Jangan aku kuliah, biasanya zaman dulu kuliah kayaknya boring deh. Are you telling me boring? Enggak. Zaman sekarang kan beda. Zaman sekarang beda kuliahnya. Lebih ke eye opening gitu ya. Jadi ketahuan zaman gue kayaknya kuliah boring deh. Tapi ya mudah-mudahan pembicaraan kita siang hari ini bisa bermanfaat lah. Mungkin hal-hal yang mungkin bisa membuat orang berpikir ya. Nanti ya yang mungkin bisa berpikir, membuat mereka mau mencari tahu juga kan. Sebenarnya kita juga nggak tahu semuanya ya, Mas Kamil, Mbak Mujahar, saya juga walaupun kita bekerjanya dan meneliti di bidang-bidang yang related, itu sebenarnya we don't know everything. Dan itu salah satu challenge menghadapi pandemi ya. Di awal pengetahuan kita di awal pandemi dengan pengetahuan kita sekarang kan berbeda. Di awal pandemi mungkin kita dibilangnya masker nggak perlu kecuali untuk dokter di sini ya, apalagi di hospital. Masker nggak perlu kecuali untuk dokter gitu kan. Nah, tapi dengan berbeda, dengan semakin banyak pengetahuannya, itu semua rekomendasi itu berubah. Jadi masyarakat juga perlu sabar bahwa rekomendasi itu adalah fluid, nggak dipatok. Misalnya rekomendasi di bulan Maret itu patok nggak bisa, karena pengetahuan kita terus berubah gitu kan, terus berubah dan tentunya nanti rekomendasinya itu disesuaikan dengan pengetahuan yang baru. Jadi sabar aja kalau kadang-kadang ada perubahan gitu kan. Dan itu yang kita perlu juga disampaikan. Karena nanti disampaikan karena nanti apa sih nih peneliti bisanya cuma ini nanti waktu bulan bilangnya tahu apa sih gitu kan. Sering banget digituin kita. Iya. Nah, itu sebenarnya kita bahwa knowledge is dynamic, right? Knowledge is dynamic, tentunya dengan, dan ini begitu banyak orang yang bekerja untuk lebih mengetahui atau lebih mempelajari perilaku dari virus ini, jadi tentunya knowledge itu akan berubah. Makanya waktu di awal mungkin ada yang bilang hidroksikloroquine bisa gitu kan, tapi diuji coba ternyata enggak gitu kan, karena itu akan ada perubahan dan masyarakat harus dicerahkan bahwa itu normal karena kesalahan, tetapi
memang ilmu itu kayak gitu. Iya, itu Ilmu itu dia. Iya. Ini berubah. edukasi ke publik bahwa scientific is like this gitu ya. Kita kan sebelumnya kan pandangan soal sains kan masih abu-abu kan. Tapi pandemi ini Mm. bikin ini Nah, lebih tapi clear sih. Bikin ya, orang lebih interested sama sains juga sih ya sebenarnya. Atau ya, tidak malah. Atau tidak. Karena buat masuk orang Indonesia itu, menurut mereka sains itu seharusnya tetap nggak flu. Jadi waktu kemarin ngomong A ya harusnya A loh. Katanya ilmu Kayak pasti, kitab ilmu suci ya. pasti. Ya ilmu Iya. pasti, ya kitab suci ya. mungkin harus dibuka Bahasa itu. Indonesia sainsnya kan ilmu pasti. Iya, Ah, iya. kenapa jadi ilmu berubah-ubah ya gitu? Ya mungkin istilah ilmu pasti itu harus istilah ilmu pasti itu ya harus dirubah, aku rasa ya. Iya, Karena iya, setuju. ya sains itu berubah. Dan ya, kalau sains nggak berubah, nanti Mas Kamil sama saya sama Mbak Mutiara Nggak. nggak punya kerja. Iya. Semuanya udah. Iya ya, buat apa diteliti, apa yang perlu dilihat gitu. Nah, Oh ya, Mbak Ines, aku nyambungin ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ekspektasinya Mbak Ines terhadap dunia sains di Indonesia gimana? Terutama di Asik. perangai sains di Indonesia gitu. Kan kita berkutat nih. Jadi menurut saya ini Kritik pertanyaan record. buat Mbak Ines. ya ini persis aku mau bilang, yang saya harapkan adalah bahwa yang terjadi adalah membuat masyarakat atau membuat generasi muda itu mungkin lebih menghargai sains dan lebih mau menjadi saintis. Ya, karena mungkin ya, jadi di Indonesia karir sebagai saintis itu bukan karir pilihan kan. Ya karena kan menjadi saintis itu tentunya nggak akan jadi kaya lah. Nah, Yes. itu karena duitnya Ono dipakai duite. beli buku. But I think hopefully it will make it interesting, ya kan? Karena apa? Karena kita menyadari bahwa bahkan polisi-polisi dari pemerintah itu sebenarnya harusnya berdasarkan sains kan, berdasarkan ilmu. Jadi mudah-mudahan akan semakin banyak kamera kecil dan mutiara kecil. Mbak Ines baru. Mbak Ines kecil. Anakku nggak mau jadi saintis. Apa namanya? Mereka akan mau menjadi peneliti, tetapi yang saya harapkan juga adalah bahwa kita mungkin kembali kepada sistem edukasi ya, sistem ini bahwa harus mengajarkan orang untuk berpikiran kritis. Jadi bahwa ya itu mungkin ilmu itu bukan apa yang kita pelajari di buku, tetapi bagaimana kita menyambung apa yang kita pelajari di buku. Mungkin kita menyambung dua hal yang ada di dua buku yang berbeda, kita sambungin untuk mendapat desa baru. Jadi critical thinking itu yang saya pikir adalah yang paling penting dan mungkin kurang dipupuk karena pendidikan kita memang bukan kayak gitu. Jadi kebetulan saya ya beruntung kan saya mencicipi pendidikan dalam berbagai sistem ya, mulai dari sekolah Prancis, sekolah di Indonesia, sekolah Australia. Jadi aku bisa melihat gitu kan perbedaan sistem dan critical thinking itu yang penting, karena dengan adanya critical thinking akan ada orang yang bisa mencari jawaban, right? Karena kunci dari keberhasilan lawan pandemi itu nggak di buku. Jadi orang harus bisa berpikir. Nah, dan kalau semakin banyak orang yang bisa berpikir kritis, ya mudah-mudahan nanti semakin banyak orang yang bisa mencari jalan-jalan keluar. Itulah. Yes. Berat ya, jadi berat, jadi pusing. Ini weekend loh teman-teman, by the way. Ya, tapi kita senang banget sih kedatangan Mbak Ines, very inspiring. Kita juga senang sih belajar lebih banyak gitu, nggak cuma tentang vaksin tapi tentang science overall dan gimana sih cara kita ngadepin pandemi ini, karena semuanya tuh interlink gitu. Oke, so thank you banget Mbak Ines udah ada di Pandemic Talks. Aku yang makasih, hati-hati ya, jaga jarak. Hati-hati. Pakai masker.
Khususnya buat kita yang di Indonesia ya, kayaknya kalau misalnya yang di Jepang sama Australia casesnya nggak triple digit kayak di sini. Dan kayaknya udah digit deh kita di sini. So, hati-hati ya semuanya teman-teman ya. Oke. Ya. Oke, recordingnya aku berhentiin dulu ya. Dah semua.